Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah pemrograman berorientasi objek. Pada hari ini kita akan membahas tentang predefined classes. Untuk bagian pertama kita akan membahas tentang paket bawaan Java, yaitu paket java.lang, di mana paket ini adalah paket-paket yang menyediakan kelas seperti object, math, lalu beberapa kelas-kelas wrapper, ada string buffer. Jadi Java compiler secara otomatis akan mengimport semua kelas yang ada di dalam paket java.lang ini setiap kita membuat sebuah program. Nah, di antara Java predefined classes ini adalah string buffer, ada math, ada vector, ada hash table, ada thread, ada socket dan server socket. Selain itu ada juga Java predefined interfaces, ada enumeration, ada runnable. Ada juga beberapa wrapper class yang antara lain adalah boolean. Jadi wrapper class ini adalah kelas-kelas yang membungkus kelas primitif, di mana seperti boolean ini adalah membungkus kelas boolean yang menggunakan B kecil. Karakter ini membungkus kelas char. Lalu ada byte, ada short, ada integer, ada long, ya. Kemudian ada float, ada double. Nah, kita bahas tentang kelas string. Kelas string ini berisi string yang tetap, ya, atau immutable string. Jadi sekali instance string dibuat, maka isinya tidak bisa diubah. Dan kelas string ini memiliki beberapa jenis konstruktor, ya, di mana konstruktor yang umum adalah, ya, new string, lalu dalam kurung dituliskan nama stringnya. Java juga mempunyai media penyimpanan literal string yang disebut dengan pool. Jadi jika suatu literal string sudah ada di pool, maka Java tidak akan membuat kopinya lagi. Nah, ada beberapa metode yang penting di dalam kelas string. Yang pertama adalah metode equals, di mana equals ini adalah membandingkan konten dari string tersebut, sedangkan sama dengan ini adalah membandingkan alamatnya. Jadi kita perlu hati-hati, kita butuh yang mana, apakah kita perlu membandingkan kontennya atau kita butuh membandingkan alamatnya. Di dalam kelas string ada beberapa metode selain equals, ya, ada char add. Char add ini adalah untuk mengembalikan sebuah karakter, ya, add indeks tertentu pada indeks tertentu. Kemudian ada concat. Concat ini adalah metode untuk menyambung string. Kemudian ada copy value of, ini adalah mengcopy sebuah char of data ke dalam string. Lalu ends with, ini adalah untuk mengecek apakah suatu string itu diakhiri oleh satu suffix tertentu. Lalu equals, tadi seperti yang saya sampaikan, membandingkan kontennya. Lalu equals ignore case, ini adalah membandingkan tanpa memperhitungkan case sensitifnya. Ada juga metode get bytes, ya, untuk mendapatkan nilai array of byte dari string tersebut. Ada index of, ini metode untuk mengembalikan indeks dari satu char tertentu di dalam string. Lalu ada index of yang ada from indexnya. Jadi index of char, mulai dari from indexnya kita mulai mencari dari berapa. Kemudian ada last index of, ya. Last index of ini mencari char terakhir, ya, indeks char terakhir dari sebuah string. Lalu kemudian ada length untuk mencari panjang string. Kemudian ada replace untuk menggantikan old char dengan new char di dalam string. Dan kemudian juga ada split, ya. Split ini adalah untuk
mempartisi ya atau memecah string ya, sebuah string besar ke dalam array of string berdasarkan regular expression yang diberikan di sini. Ada juga metode start with ya, ini adalah untuk menguji apakah sebuah string diawali dengan prefix tertentu, lalu substring untuk mengembalikan sub string ya, mulai dari begin index, kemudian ada substring dengan begin index dan end index, ada to lowercase untuk mengubah string ke dalam huruf kecil semua, ada to uppercase untuk mengubah string ke dalam huruf besar semua, lalu ada trim untuk memotong string, kemudian ada value of, ini adalah untuk mengubah tipe data yang di dalam kurung ini, dalam parameter ini menjadi tipe string. Ada juga kelas string buffer ya, kelas string buffer. Kelas string buffer ini adalah merepresentasikan sebuah string yang dapat secara dynamic ya, secara dinamis dimodifikasi. Ya, konstruktornya ada beberapa macam, ada tanpa parameter, ada dengan kapasitas tertentu yang bisa kita entrykan. Kemudian ada initial string ya, initial string yang bisa kita berikan. Lalu metode-metodenya ada append ya, untuk menambahkan string ke dalam string buffer. Kemudian ada append parameternya object ya, ada insert ya, untuk menginsertkan suatu string ke dalam ke dalam satu string buffer ya, dengan offset tertentu ya, position ya. Kemudian ada reverse ya, untuk membalik karakter dari string yang ada di dalam string buffer. Lalu ada set char add ya, ada set length ya, dan lain-lain. Nah, ini adalah string concatenation atau penyambungan string yang mudah ya dilakukan baik di dalam kelas string maupun di dalam kelas string buffer. Yang pertama adalah concat, ini dalam string. Append ini adalah di dalam string buffer class ya. Atau kita menggunakan plus ya, plus operator ya. Plus operator ya, contohnya seperti ini, A plus B plus C dan ya, atau kita menggunakan new string buffer append append B, append C ya, lalu to string. Jadi string buffer bisa kita konversi ke dalam string dengan menggunakan method to string. Demikian untuk bagian pertama ini. Cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.